Banyak peralatan nih gue. Ya, banyak peralatan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin muhtaramin yang saya ta'zimi, para ulama, para fuqaha, para guru, imam masjid, ketua beserta pengurus serta jamaah Masjid Walimah Tanjung Batu yang dimuliakan Allah, ikhwatul iman yang ikuti kajian kami di media sosial, di platform manapun. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah pada malam hari ini kembali kita bisa bertatap muka. Atas izin Allah kita dipertemukan dalam majlis yang mudah-mudahan majlis ini membawa kebaikan untuk kita, untuk keluarga, dan mudah-mudahan menjadi semacam penambah bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu sirah salawat yang diajarkan Imam Syafi'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Maka kemudian kami pernah mendapatkan pengarahan dari Maulana Hisham Kamil, salah seorang guru senior menjadi pengisi di Masjid Al-Azhar ketika daurah tentang kitab beliau di Pekanbaru. Beliau menyampaikan min babit ta'addub, untuk bab adab kepada Allah, maka sirahnya kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun, bukan wa dzikri an kullama wa ghafala an dzikrikal ghafilun, tapi diganti menjadi an dzikrihil ghafilun. Ini bagian dari bab ta'addub atau beradab kepada Allah. Karena kenapa? Dalam makna mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan Engkau sampaikan salawat dan salam kepada kekasih kami, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama dzakaraka dzakirun, orang-orang yang berzikir kepadamu itu berzikir kepadamu. Sebanyak jumlah orang yang berzikir kepada engkau, maka sebanyak itu pula lah mudah-mudahan salawat dan salam disampaikan kepada beliau. Dan selama wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan
selama lalai orang-orang yang lalai dari berzikir kepadanya. Jadi mengapa? Karena seolah-olah beradab itu seperti ini, adab sopan santun kita kepada Allah dalam bahasa selama yang mengingat engkau, maka itu artinya dalam makna kebaikan kita langsung minta kepada Allah, menuju kepada engkau. Tapi tentang lalai maka kita menggunakan bahasa selama banyak orang yang sebanyak jumlah orang yang lalai kepadanya, kepada Allah. Jadi seolah-olah kita ini tak berani menyatakan ada yang sampai kemudian lalai kepada Allah, sehingga kemudian kita tak tega menyampaikan itu dengan wa ghafala an dzikrikal ghafilun, tapi wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ini yang diajarkan para guru-guru sepuh kita di Jami'atul Azhar, di Universitas Al-Azhar. Ini sekadar sekilas info. Maka tadi dibaca, kami sengaja bacakan kullama dzakaraka dzakirun ghafala an dzikrihil ghafilun, bukan wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Hakadha wallahu taufiq. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita bab masih dalam kitab Hikam Haddadiyah, masuk ke nasihat atau hikmah yang ke-43. Radhiyallahu ankum, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu, dawa'il hirsi 'ala ad-dunya thalathatun. Dawa'il hirsi, penyebab rakusnya seseorang, 'ala dunya, terhadap tiga, thalathatun, ada tiga perkara, ada tiga sebab. Dan mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam golongan orang yang rakus kepada kebaikan akhirat, bukan kepada bab dunia. Penyebab rakusnya seseorang terhadap dunia itu thalathatun, ada tiga. Ahaduha, salah satunya, an-nadharu ilaiha bi'ainil istihsan. Yang pertama, pandangan terhadap dunia dengan pandangan istihsan, menganggapnya itu elok, indah, bagus, baik, sempurna. Wa anhu yakunu hubbul baqa'i litamattu'i, dan bersumber dari hal ini, dari memandang dunia dengan pandangan yang sempurna, pandangan dunia ini pasti bagus, dunia ini adalah tempat yang luar biasa, yang indah, yang menyenangkan. Maka dari ini timbul yakunu hubbul baqa'i litamattu', maka muncullah cinta al-baqa'. Al-baqa' litamattu' maksudnya dia pengen selamanya bersenang-senang dengan dunia. Kemudian watsani, yang kedua, apa yang kedua? Ta'zimun nasi li arbabiha, wa minhu yakunu at-tafakhuru bit-takatsuri. Yang kedua, memuliakan manusia, mengagungkan manusia, li arbabiha, bagi para pemilik dunia. Maksudnya orang-orang yang kaya, memuliakan orang itu dengan kekayaan. Wa minhu yakunu at-tafakhuru wat-takatsuru, dan dari hal ini muncullah Pertama, tafakhur. Tafakhur itu saling ngambok, bahasa kita, saling membangga-banggakan. Wat takatsur, yang kedua, saling berlomba untuk memperbanyak. Jadi yang kedua, ta'zimun nasi li arbabiha, memuliakan manusia karena dia merupakan pemilik dunia. Maksudnya orang-orang berada, orang-orang berduit. Maka dari situ muncul at-tafakhur, saling berbangga-bangga. Wat takatsur, saling berlomba untuk memperbanyak. Watsalitsu, kemudian yang ketiga, tawahhumu alla qiwama biduniha. Tawahhum itu artinya
persangkaan yang lemah. Kalau zon itu persangkaan yang setara antara benar dan salah, antara kuat dengan tidak. Kalau yakin lebih banyak kuatnya dibandingkan lemahnya. Kalau waham lebih banyak tidaknya dibandingkan iyanya. Lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Nah, ini tawahhumu, persangkaan yang lemah kebenarannya, alla qiwama biduniha, bahwa tidak tegak atau tidak bangun, tidak hidup dunia itu biduniha, tanpa dunia. Maksudnya dia tidak punya kekuatan kecuali dengan kalau tanpa dunia. Wa anhu yansha'ul bukhlu wa khawful faqri. Dan dari hal ini muncullah apa? Muncullah pertama al-bukhlu, bakhil, dia pelit, wa khawful faqri, yang kedua takut akan kefakiran, takut miskin, takut fakir. Jadi pada nasihat yang ke-43 ini judulnya adalah membahas tentang tamak terhadap dunia. Tamak atau rakus adalah keinginan yang berlebihan sementara dia sudah mendapatkan hal tersebut. Jadi ada orang dapat jatah makan, misalnya makan itu lah dapat semangkuk seorang. Kalau dia dapat nasi padang itu sudah dengan lauknya pas. Kemudian kalau sudah makan pindang misalnya, lado kuahnya, lado dagingnya, lah cukup sebenarnya dalam hitungan, tapi kemudian dia minta lagi banyak-banyak lebih daripada kebutuhannya. Itu namanya tamak. Maka al-hirsu 'ala dunya, tamak terhadap dunia, artinya ketika dia sudah diberikan apa-apa yang menjadi kebutuhannya, tapi kemudian dia menambahnya karena merasa belum cukup apa yang diberikan Allah. Maka dikatakan Imamul Haddad, dawa'il hirsi 'ala dunya thalathatun. Sebab-sebab yang orang bisa menjadi orang yang hirs, orang yang tamak itu, 'ala dunya, kepada dunia. Sementara dunia ini kan disabdakan Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Dunianya dilaknat, wa mal'unatun ma fiha wa ma fiha. Dilaknat siapa yang ada dalam dunia dan apapun yang ada di dalam dunia. Kecuali siapa? Kecuali orang yang zikir kepada Allah, para penuntut ilmu, orang-orang saleh dan ikutan-ikutannya. Jadi kalau ada orang yang kemudian dia tak zikir, tak ingat Allah, kemudian dia tak mau belajar, dia tak punya ilmu, kemudian dia tak melakukan amal saleh, maka itu termasuk orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Maka apa saja? Yang pertama, an-nadharu ilaiha bi'ainil istihsani, memandang dunia dengan pandangan yang baik, memuliakan dunia, menganggap dunia sangat hebat. Alladhi yunsihi 'anil akhirah, yang dengan sebab itu kemudian dia lupa kepada akhirat. Jadi orang kalau sudah terfokus pada sesuatu, maka dia akan lupa dengan sesuatu yang lain. Bahasa kita itu apa? Silau. Silau dengan reto, silau dengan dunia. Maka ketika dunia itu menyilaukan pandangan hatinya, maka ini orang tidak bisa melihat apa yang ada di balik dunia itu. Jadi yang apa yang ada setelah dunia itu dia tak kelihatan lagi. Misalnya malam-malam kami numpang dengan mobil yang penuh berkah, mobil Ustadz Endang, yang kecepatannya 15 menit sampai ke mana? Tanjung Malu. Sampai. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba dari arah yang berlawanan tuh muncul mobil nembak dengan cahaya yang luar biasa. Maka dengan silaunya itu kita tak tahu itu ini mobil sedan kah, mobil kijang kah, mobil truk kah. Bahkan apalagi yang ada di belakang mobil itu kita bahkan tidak tahu selain. Kenapa? Karena silau dengan cahaya yang luar biasa. Maka begitu pula orang-orang yang silau dengan dunia. Orang yang silau dengan dunia, menganggap dunia ini pokoknya semuanya tentang dunia,
maka hampir bisa dipastikan orang itu pasti tidak punya perhatian kepada akhirat. Ngapo? Karena dia tak terkeli lagi yang di balik dunia itu apa. Karena sudah dunia itu sudah memenuhi matanya, hatinya, sehingga fokusnya kepada cahaya dunia. Karena mengapa? Karena diawali dia memandang dunia dengan pandangan istihsan. Memandang dunia ikolah yang hebat, dunia ikolah yang mendatangkan kebahagiaan, dunia ikolah pokoknya ikolah tempat yang satu-satunya. Maka orang seperti itu sudah tidak ada lagi pikiran ke akhirat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang pertama orang yang memandang dunia dengan pandangan istihsan, yang dengan silaunya dia terhadap akhirat, maka silaunya dia terhadap dunia membuat dia lupa terhadap akhirat. Wa yu'addihi ilal fasadi wat tughyan. Setelah dia lupa akhirat, ditambah lagi biasanya paketnya adalah al-fasad wat tughyan. Dia akan berbuat kerusakan dan dia akan menjadi orang yang melampaui batas. Ya misalnya mungkin tak berlebihan kalau kita jadikan contoh bahwa kita tak usahlah menunjuk penerbangan yang ada di saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kita tunjuk bela sungai gitu lah. Dari Tambang Rambang itu, kemudian sungai itu sebelahnya dengan Tanjung Bulan sampai ke sini di Tanjung Rajo sampai ke Indralayu. Dulu zaman kita kecil nyari pirik bukan pirik lagi, seruang batang lagi banyak. Dan bakso cerita orang-orang tua pasti masih bapak-bapak pasti pernah merasakan apa? Merasakan bahwa muatlah batanaklah kamu tuh. Ngapo? Aku nak turun nyari lauk. Sungai nyari lauk, entah nangkul, entah aku balik lamelin lauk, mau lauk dari sungai. Karena berlimpahnya sumber alam. Tapi karena cintanya dunia, muncul hirs, tamak itu. Lapacak lewat makan, pengen lebih daripada itu, mutas, nyetrum, kemudian dia di laut meledakkan, itu ya terjadi sudah. Apakah terjadi di kita? Di mana-mana, di seluruh dunia seperti itu. Cukup misalnya dia dengan punya kekayaannya misalnya, dengan punya 1 hektar, 2 hektar, kemudian pengen buka beberapa ribu hektar lagi. Sehingga penembangan itu. Maka sampai sekarang tak lihat ternyata kalau dibilang ada orang pengen tanam sawit di Papua sudah tumbuh sebenarnya. Kalau Anda berangkat Timika dari Makassar ke Timika ketika landing itu daerah Nabire sana, itu sudah mulai banyak hutan yang gundul. Itu yang kelihatan baik itu. Belum minta kelihatan yang jauh daripada bandara yang dari Moses Kilangin Timika itu. Karena kenapa? Al-hirsu 'ala dunya. Karena tamak terhadap dunia. Ngapo pacak tamak karena dunia? Karena menganggap dunia itulah satu-satunya tempat yang paling bagus. Berarti kalau orang seperti itu tidak punya kamus akhirat dalam dirinya. Dan kalau sudah seperti itu, satu dampaknya dia akan lupa terhadap akhirat. Yang kedua, dia akan menimbulkan kerusakan. Sudah bikin rusak, nyolot lagi. Biasanya seperti itu. Ya, tak usah diceritakan karena masjid bukan tempat politik ya. Tapi intinya adalah bahwa kita bisa lihat dengan pandangan mata, didasari dengan penilaian yang jernih, minta kepada Allah, minta pandangan Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Rabb, munculkan, perlihatkan kepada kami yang baik itu baik. Maka di sekeliling kita lihat betapa ternyata banyaknya karena pandangan manusia terhadap dunia memandangnya dengan pandangan yang memuliakan, maka muncullah tamaknya. Sehingga kalau sudah dapat pengen nambah lagi. Padahal kadang-kadang pecah dalam psikologi, dalam filosofi makan tadi, kalau dia lamakan tadi cukup, dia sudah semangkuk, pengen berikutnya, maka biasanya yang kedua itu akan dia buangkan. Itu namanya al-hirs. Jadi lebih daripada kebutuhan, maka dia akan nambah itu. Biasanya sudah dibuang-buang, muncullah mubazir. Ikhwan dimuliakan Allah, yu'addihi ila al-fasadi wat tughyan. Jadi karena sudut pandangnya terhadap dunia, sudut pandang yang memuliakan dunia, memandangnya dengan pandangan yang wah sampai luar biasa, sampai melihat siapapun yang ahli dunia dia akan hebat, jika dia katakan hebat, maka muncul kerusakan-kerusakan.
Kemudian bi an yarad dunya mustahsanatan wa yata'ammaluha bi an yarad dunya mustahsanatan wa yata'ammalaha ta'ammulal 'ashiqi biha. Bahwa dia melihat dunia dengan pandangan yang hebat, dia memuliakan dunia, maka kemudian cita-citanya ia tetap berpola pada dunia, berdoa tapi minta dunia. Maka satu doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Rabb, jangan engkau jadikan dunia itu mablagha ilmina. Jadi akbar hammina, ya Rabb, jangan engkau jadikan dunia akbar hammina. Cita-cita kami yang paling tinggi puncaknya itu cuma dunia. Ada tak? Ya ada orang, ya Allah, pakai baca misalnya dapat tabungan sekian, dapat sekian. Tapi tak kata misalnya, ya Rabb, kalau duit banyak pengen pergi haji. Itu kan artinya pengen duit banyak masih koma tuh. Untuk apa? Untuk pergi haji. Tapi doanya, ya Rabb, pengen dapat duit sudah. Pengen dapat rumah sekian sudah, pengen dapat mobil sekian sudah, tapi tidak dipakai misalnya kalau kendaraan ini pakai untuk pakai pengajian, untuk ngantar orang sakit, menyenangkan orang tua segala macam. Tidak, itu masih koma namanya. Inilah betul-betul titik, pengen dunia selesai untuk kesenangan pribadi. Wala mablagha ilmina, dan ya Rabb, jangan jadikan dunia sebagai mentok-mentoknya ilmu, pengetahuan dan wawasan kami. Kita pernah bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Sesungguhnya fima makna artinya seperti ini. Innallaha ghadibun. Innallaha sakhitun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka ala alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Terhadap orang yang alim terhadap dunia sementara dia jahil terhadap bab akhirat. Jadi bab dunia itu lihainya minta ampun. Sundur langit sampai ke langit, itu cerita tentang dunia. Pernah ini, pernah itu, jalan yang sini, jalan situ. Kemudian dia paham ini artis ini, disuruh ngaji tak baca. Baca syahadat ini terbelok-belok. Ayo kau tu baca doa untuk makan. Pas baca doa makan, Bismillahi, apa aja kan? Ahya, Bismillah ma ahya wa amna. Itu baca doa tidur untuk makan. Terbelok-belok. Jadi bab untuk dunia dia hafal minta ampun. 2 jam cerita dunia itu tak narik nafas sebaca. Saking hafalnya. Artis ini, pemain bola ini, kemudian bintang film ini, ini bab ini, komputer ini, sound system yang bagus. Ya, semua di situ dia tahu. Hafalnya. Tapi payu bacakan surat An-Nasr idza jaa nasrullah tak baca. Nah, ini namanya lihai dengan dunia, tapi dengan bab akhirat dia tidak tahu. Bacakan Fatihah, tidak tahu Fatihah. Nah, ini maksudnya adalah bahwa ada jenis orang-orang seperti ini, dia tuh lihainya dengan bab dunia. Tapi bahkan untuk ngaji tidak baca, untuk baca-bacaan rukuk dan sujud tidak baca. Kabar baiknya adalah bahwa mudah-mudahan kita tak termasuk dalam cakupan hadis tersebut. Maksudnya semayang itu semayang, Masya Allah. Berarti orang yang punya harta, sugih semayang luar biasa. Dia alimin bid dunia wa alimin bil akhirah insyaallah. Dia alim dengan dunia dan dia alim dengan akhirat insyaallah. Nah, mengenai hal ini, yang orang yang gara-gara dia memandang dunia dengan pandangan yang baik, memuliakan dunia, memandang dunia ini sangat hebat, maka kemudian dikatakan Ibnu Sammak, seorang ulama yang dijuluki Ibnu Sammak, menyatakan man jarra'athu dunya halawataha bimailihi ilaiha jarra'athul akhiratu mararataha litujafihi anha. Siapa yang dia dibuat ditarik oleh dunia untuk mencicipi dunia sampai kemudian hatinya condong kepada dunia, maka pada saat yang sama akhirat akan menarik dari orang tersebut. Yang dimunculkan akhirat adalah pahitnya akhirat. Maksudnya mereka, orang kalau mandang dunia ini manis, maka akhirat jadi pahit baginya. Artinya orang kalau semangat bicara tentang bab dunia, bisa dipastikan dia akan malas bicara tentang bab akhirat.
Tapi kalau orang dia semangat untuk akhirat menceritakan dunia, ya itu baik. Lagang syukur alhamdulillah. Misalnya tak untung namanya kita ini bisnis, mudah-mudahan ada kebaikan. Itu kan ahli akhirat ini. Tapi ahli dunia kalau bicara tentang dunia, sampai dia kemudian lezat, indah bicara tentang dunia, maka pada saat yang sama akhirat akan memunculkan rasa pahitnya untuk orang tersebut. Ngapa? Karena rasa manisnya lah dipakainya untuk ngecap dunia. Jadi untuk akhirat dia merasakan akhirat itu berat. Salat itu berat, silaturahim itu berat, pengajian itu berat, kemudian tadarus itu berat, salat tarawih itu berat. Ngapa? Karena lebih terfokus pada dunia. Karena dunia sudah terasa manis baginya, maka akhirat akan menjadi pahit tentunya. Itu berkata Ibnu Sammar. Wa anhu, dari hal ini, dari yang orang memandang dunia dengan pandangan yang baik, maka yakunu hubbul baqa'i litamattu'i, akan muncul hubbul baqa', pengen selamanya dia untuk bersenang-senang. Wa hadza hubbu syai'il muhali idz la yabqa fiha ahadun wa talibul muhali dhalalun. Jadi orang kalau sudah memandang dunia dengan pandangan yang baik, kemudian rela dia menukarkan akhirat dengan dunia, kemudian dia akan berbuat kerusakan. Apa harapan ahli dunia? Pengennya umurnya panjang. Supaya apa? Supaya pacak tercicip terus dengan dunia. Kalau pacak tak usah mati lagi. Ngapa? Karena dia sudah merasakan memandang dunia dengan indah, dengan baik, dunia tempat satu-satunya. Maka berarti karena dunia tempat satu-satunya, maka berarti konsekuensinya tidak akan ada kehidupan setelah dunia. Berarti dunia ini kalau bisa hidup selama-lamanya. Nah, inilah para pecinta dunia. Maka sementara ini adalah sesuatu yang muhal, dikatakan ulama. Ini sesuatu yang mustahil, bahwa orang kalau hidup pasti ada matinya. Tinggal kapan bayar masalahnya. Tapi tetap kalau ada awal pasti ada akhir. Maka minta hidup kekal itu adalah sesuatu yang mustahil. Dan dikatakan dalam kaidah, meminta sesuatu yang mustahil itu hukumnya sesat. Ya Allah, kekalkan aku di dunia ini, itu sesat. Karena pasti sudah jelas bahwa kullu man 'alaiha fan, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti itu. Tapi dia minta sesuatu yang mustahil, maka dia sudah tersesat. Maka dikatakan dalam kalamul hukama, ahli hikmah menyatakan, qad malakat dunya ghairu wahidin min raghibin wa zahidin, falar raghibu fiha istabqat wala zahidu fiha kaffat. Jadi kata para hukama, para ahli hikmah, dunia ini sudah pernah dimiliki tidak oleh satu orang. Dunia ini dipimpin tidak oleh satu orang saja. Tapi sebelum kita itulah banyak yang menguasai dunia ini. Yang kalau kita sugi itu, sebelum kita sugi itulah banyak. Kalau kita zahid, kita memandang dunia dengan pandangan sekedarnya saja, sebelum kita pun sudah banyak orang seperti itu. Yang mereka memandang dunia dengan pandangan memuliakan dunia, tetap mereka tak kekal, mereka mati. Sementara kemudian orang-orang yang zahid pun mereka tetap selamat daripada fitnahnya dunia. Maksud beliau menyatakan seperti ini, para hukama, bahwa dunia ini kalau kita bulatkan kecil pecah bol, maka jangan merasa bahwa dunia cuma kita yang punya. Sebelum kita ini kanlah banyak orang punya dunia. Baik yang memegang, memiliki dunia ini, orang-orang yang membesarkan dunia, atau orang-orang yang ketika sebelum kita tuh hidup, mereka memandang dunia dengan pandangan yang biasa. Yang biasa memandang dunia, mereka sudah menghadap Allah dengan kesuksesannya. Sementara mereka yang memuliakan, mengagung-agungkan dunia, maka mereka pun telah mati, tidak akan kekal. Maka benar, kita pernah bahas itu. Pada satu saat kan Nabi Isa itu kan dinampakkan tentang hakikat dunia. Maka dalam penampakan itu dunia jadi apa? Jadi wanita tua yang ompong, yang punya banyak sekali perhiasan. Ketika ditanya oleh Nabi Isa, wahai dunia, ada berapa suamimu? Maka kata dunia, tak terhitung lagi wahai Nabi Isa.
Di mana suami-suamimu wahai dunia semuanya sudah binasa. Kalau tidak mereka cerai denganku, kalau tidak kemudian mereka kubunuh semua. Maka kata Nabi Isa, alangkah ruginya suami-suamimu yang sekarang yang masih hidup. Kan laki dunia ini banyak sekarang yang menganggap dunia itu luar biasa. Maka kata Nabi Isa, alangkah kesiannya para suami-suamimu. Ngapa? Karena kelak mereka akan dibunuh olehmu. Kemudian alangkah mereka ruginya karena mereka tak berhati-hati denganmu. Karena kenapa? Sudah jelas sebelum mereka, para suami sekarang, mantan-mantan suami itu sudah banyak yang mati, yang sudah dihinakan oleh dunia. Maka ikhwan, itu perumpamaan dunia. Maka kalau ada orang yang kemudian dia berhati-hati dengan dunia, maka dia sudah menetapkan talak terhadap dunia. Itu orang-orang yang berhasil. Jadi dunia hanya dipandang dengan pandangan sebelah mata. Tapi ketika ada orang yang memuliakan dunia, maka dalam kalam ulama menyatakan seperti ini, ad-dunya ibnatu iblis. Dunia itu anak perempuan kesayangan iblis. Faman khatabaha lazima taraddudu abiha fihi. Kalau ini orang, seorang laki-laki ini dia meminang dunia, maka siap-siap si bapaknya iblis itu akan datang bolak-balik kepada orang tersebut. Faman tazawwajaha, siapa yang mencintai atau menikahi dunia, maka lazima al-baqa'u fi, baqa'u iblis fi. Jadi bahwa kalau dia sudah mencintai atau menikahi dunia, dia harus siap-siap ya menerima iblis itu terus, karena untuk jago anaknya. Artinya apa? Artinya iblis itu bolak-balik itu maksudnya akan menggoda dalam ini, goda dengan itu. Digoda terus bolak-balik untuk untuk menyesatkan orang tersebut. Tapi kalau sudah sampai berikutnya dia kemudian menikahi dunia, siap-siap dia sudah dikuasai si bapaknya dunia, yaitu iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi yang pertama, orang yang sampai pada derajat tamak terhadap dunia, siapa? Orang yang memandang dunia dengan pandangan yang memuliakan dunia. Kemudian yang kedua, sebab orang sampai kemudian dia menjadikan dunia itu menyebabkan dia tamak terhadap dunia, ta'zimun nasi li arbabiha ay ashabid dunya. Wa hadhihi afatun 'azimatun biha dhahabud dini wa ta'arrudun li sukhti rabbil alamin. Yang kedua, memuliakan orang-orang yang memiliki dunia. Maksudnya orang-orang yang kaya. Dan ini merupakan bencana yang besar yang dengan sebab itu hilanglah sebagian agama dan siap-siap untuk mendapatkan murka Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu azza wa jalla faqiran tawadha'a li ghaniyyin min ajli malihi man fa'ala dzaka fa minhum faqad dhahaba thulutsa dinihi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang fakir atau siapapun dia yang dia merendahkan dirinya di depan orang kaya karena untuk mendapatkan hartanya. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya kepada orang kaya karena melihat kekayaannya, maka akan hilang 2/3 agama dari orang tersebut. Ketika kita lihat, ini berarti hadis untuk kita semua, untuk siapapun itu. Maka dalam Islam kita wajib menghormati siapapun. Karena dalam Islam dinyatakan ikramu dzi syaibatil muslim. Kita berkewajiban untuk hormat kepada orang yang tua, karena tuanya, bukan karena hartanya. Kita wajib menghormati orang karena ilmunya bukan karena hartanya. Kita wajib menghormati orang karena kesolehannya bukan karena hartanya. Tapi ketika ada orang yang kemudian dia merendahkan dirinya, kemudian dia ta'zim, nunduk-nunduk kepada orang karena kekayaannya, dan hanya Allah dan dia yang tahu motivasi hatinya, maka hilang 2/3 agama orang tersebut. Artinya ketika dia beramal, maka amalnya bukan karena Allah, tapi supaya mendapatkan harta dari orang kaya tersebut.
Artinya ketika dia beramal maka niatannya untuk melihat, mengharap pandangan orang kaya tersebut, bukan mengharap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terus bagaimana sikap kita melihat ada orang yang kemudian bahasa kita cak meduk-duk ke orang sugih? Maka supaya kita selamat, kita penonton yang bukan pelaku ini wajib apa? Husnudzon. Kita wajib husnudzon. Dia ini datang ini dia kepada orang kaya itu bukan karena sugihnya, tapi karena kesolehannya atau karena orang tersebut ahli sedekah, masya Allah. Itu kita wajib seperti itu. Tapi pelaku yang datang kepada orang kaya itu wajib ketika kita datang, ya Rabb, saya hormati dia karena kesolehannya, saya hormati dia karena tuanya, saya hormati dia karena kebaikannya. Tapi saya tak sedikit pun hormat karena kekayaannya. Karena kenapa? Karena orang kalau mengagungkan orang lain karena kekayaannya, maka sikapnya dalam beragama sudah tidak tulus lagi. Ngapa? Sudah berminyak-minyak kagak? Kalau hanya untuk nyari orang sugih itu pasti minyak-minyak. Ujung-ujungnya asal bapak senang. Dan itu yang terjadi. Maka orang kalau dia tawadu, dia merendahkan diri, merendahkan dirinya depan orang kaya gara-gara hartanya, maka dipastikan 2/3 dari kekayaan orang tersebut akan hilang. Tapi karena kita lihat karena kesolehannya, karena surahnya, karena dermawannya, kita lihat dermawannya, kita berniat, ya Rabb, mudah-mudahan aku bisa berniat menjadi orang dermawan seperti beliau. Itu boleh. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa orang kalau hormat pada orang lain karena kebaikannya, maka biasanya muncul setelah itu kebaikan-kebaikan yang tulus. Melihat Ustaz Endang ini miliuner, dari penghasilan TikTok beliau itu sampai mungkin 1 miliar sebulan misalnya. Amin Allahumma amin. Nah, kita datang, ya Roh, saya dekat ke Ustaz Endang ini bukan karena duit TikToknya, bukan, tapi karena beliau ini adalah orang soleh yang surah, masya Allah. Berharap dengan dekat dengan dianya maka aku bisa kesaliran bahasa kita apa? Kedermawanannya. Itu boleh. Jadi bukan kekayaannya. Karena kenapa? Karena buktinya ketika beliau masih buntu pun kita masih parah dengan beliau. Artinya itu orang yang tulus. Maka orang kalau semata-mata karena kebaikan, maka kebaikannya tidak ada embel-embel di situ. Tapi orang kalau sudah punya harta, maka perhatikan orang yang mendekati orang gara-gara hartanya, kalau tak naruh lagi harta akan nyawa. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendekati seorang gara-gara hartanya, maka akan hilang 2/3 bagian agama. Kemudian kita lihat ada fenomena, ada fulan bin fulan, asatir, kemudian siapa ulama yang dekat dengan orang kaya. Maka jangan buru-buru gitu, ini ustaz-ustaz dunia ini. Ini ustaz-ustaz yang kemudian dia nyari duit juga ya. Ini bisa dipastikan sesuai dengan hadis Rasulullah, ini ustaz-ustaz sudah hilang 2/3 agamanya. Mungkin orang kaya tersebut minta hitungkan zakat. Karena banyak itu jadi itu. Saya tak perlu ceritakan bahwa ada orang yang kaya di Palembang itu dekat kepada habaib dengan ini, minta hitungkan zakat, tolong ketika setelah zakat itu kemudian sudah dihitungkan, tolong bagikan, minta bagikan, dikuasakan 100%, kan seperti itu. Nah, ruginya kita ketika kita melihat yang sementara kita melihat sesuatu tak tahu kemudian apa aslinya yang sebenarnya, kemudian kita langsung suudzon, maka kita sudah mengotori hati kita, wal'iyadzubillah. Maka galak-galak berhusnudzon, tak usah gampang menuduh seseorang, tak usah mengukur baju orang di awak kita. Tetap kita hitung bahwa orang adalah orang baik, maka ketika mereka berteman, berdekatan, akrab, maka yakinkah itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena keuntungan atau maslahat dunia. Hakadha ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, fa insyaallah kita akan lanjutkan ba'da isya biidznillah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Minta izin.